empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di awal September 2021, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat progres dan capaian di pembangunan Jalan Bypass Mandalika. Pada video kali ini kita akan melihat dari kamera udara full dari 0 km hingga ke kilometer yang ke-17. Namun untuk di 0 km kita akan menggunakan kamera darat dikarenakan di paket Mandalika 1 termasuk ke zona Bandara Internasional Lombok. Jadi sejauh radius 5 km kita tidak boleh menerbangkan drone. Hingga mau tidak mau kita akan menggunakan kamera darat untuk memantau dan melihat situasi terkini di pembangunan Jalan Bypass Mandalika. Baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di 0 km atau di sebuah bundaran yang ada di depan Bandara Internasional Lombok. Jadi ketika teman-teman nanti berkunjung ke Lombok dan ingin menuju ke kawasan ekonomi khusus atau sirkuit Mandalika, begitu keluar dari pintu gerbang Bandara Internasional Lombok, teman-teman bisa mengambil jalur yang ke kiri yang ada di depan kita ini. Inilah Jalan Bypass Mandalika yang baru. Video ini saya kumpulkan selama 1 bulan di bulan Agustus 2021. Kemudian saya jadikan satu agar kita bisa melihat mulai dari 0 km hingga ke kilometer yang ke-17. Jadi teman-teman bisa melihat perkembangan demi perkembangan karena video ini diambil dalam 1 bulan di bulan Agustus 2021. Nah, saat ini teman-teman kita sudah berada di jalur paket Mandalika 1 di mana sudah dilakukan pengaspalan di sisi kiri dan sisi kanan dari kedua jalur yang ada di depan kita ini. Kemudian nanti setelah kita sampai di paket Mandalika 2, kita akan menggunakan drone karena sudah keluar dari zona Bandara Internasional Lombok. Untuk diketahui bahwa pembangunan Jalan Bypass Mandalika ini dibagi menjadi 3 paket pekerjaan yang dipegang oleh masing-masing kontraktor yang berbeda. Di paket Mandalika 1 dikerjakan sepanjang 4 km lebih dan di paket Mandalika dikerjakan sepanjang kurang lebih 9 km. Dan terakhir di paket Mandalika 3 dipegang sepanjang 3 km. Oke, sekarang kita tiba di paket Mandalika 2 dan di paket Mandalika 2 terdapat 1 buah overpass, yaitu overpass yang ketiga dari 11 overpass yang dibangun sepanjang Jalan Bypass Mandalika ini. Sekarang kita akan langsung menuju ke kilometer yang selanjutnya. Sekarang kita berada di kilometer yang ke-5. Ini adalah minggu yang kedua di bulan Agustus 2021. Seperti ini kondisinya. Tentunya di bulan September sekarang sudah menunjukkan hasil yang lebih signifikan dari bulan Agustus ini. Nah, sepanjang jalan dari kilometer yang ke-5 hingga ke kilometer yang ke-7 sudah dilakukan penanaman pohon hias berupa pohon palem-paleman yang terlihat di depan kita ini, yaitu di bagian median jalan. Sedangkan untuk bagian trotoar yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan belum dilakukan penanaman. Kita akan pantau terus sampai benar-benar rampung.
Dan untuk diketahui teman-teman bahwa Jalan Bypass Mandalika ini yang memiliki total panjang 17,3 km dengan 4 jalur, namun hanya 2 jalur yang akan dikerjakan atau yang akan dituntaskan di akhir tahun 2021 ini. Kemudian untuk jalur yang kedua yang ada di sisi kiri dan sisi kanan, yaitu jalur lambat, akan dikerjakan menyusul. Baik, sekarang kita sudah tiba di kilometer yang ke-6, tepatnya di 6.800. Di sini terdapat sebuah overpass, yaitu overpass yang keempat. Saat saya mengambil video ini, yaitu di minggu ketiga di bulan Agustus 2021, seperti ini pengerjaan yang dilakukan di bagian overpass yang keempat ini. Tentunya di bulan September ini pasti sudah menunjukkan hasil yang lebih signifikan. Terlihat juga di bawah ini sudah dilakukan atau sedang dilakukan pemasangan pagar pengaman berupa besi yang ada di depan kita ini. Oke, kita lanjut ke kilometer yang selanjutnya. Di bawah kita ini adalah kilometer yang ke-7. Terlihat sudah dilakukan pengaspalan. Dan pada video kali ini saya mengambil video di minggu yang ketiga. Terlihat pengerjaan di bagian overpass yang ada di bawah kita ini, yaitu penghamparan batu subbase. Namun untuk di bulan September ini mungkin sudah dilakukan pengaspalan. Nanti kita akan update lagi selanjutnya. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Lanjut ke kilometer yang berikutnya. Di bawah kita ini adalah kilometer yang ke-8 dan sudah dilakukan penanaman pohon hias di median jalan dan juga sudah dilakukan pengaspalan secara sempurna di kedua jalur yang ada di kilometer yang ke-8. Pemandangan yang akan disuguhkan atau yang akan kita nikmati ketika kita melintasi Jalan Bypass Mandalika ini, yaitu berupa persawahan dan disambut dengan perbukitan yang sangat banyak, hingga akhirnya kita akan menemukan pantai di ujung dari Jalan Bypass Mandalika. Yeah, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, oh, oh. Baik, sekarang kita masuk ke kilometer yang ke-9 dan di kilometer yang ke-9 sudah dilakukan pengaspalan di sebagian jalurnya. Sedangkan untuk pengerjaan di overpass yang ada di kilometer yang ke-9 sama seperti di overpass yang ada di kilometer yang ke-6, yaitu pengerjaan dinding dari badan jalan yang ada di overpass. Get me out of now. To where we started out. Selanjutnya kita menuju ke kilometer yang ke-10. Di kilometer yang ke-10 terdapat sebuah bukit yang tidak asing lagi, yaitu Bukit Kapur, yang hingga saat ini masih dilakukan pengerjaan di bagian finishing yang ada di sisi kanan dari bukit dan jalur bypass ini.
Nah, sekarang kita memasuki kilometer yang ke-11, di mana di kilometer yang ke-11 sudah mulai terlihat banyak sekali perbukitan. Ada bukit yang sudah rampung pengerjaannya dan ada bukit yang masih dalam tahap finishing. Untuk pengaspalan di kilometer yang ke-11 pun juga sudah dilakukan di kedua jalur yang ada di bawah kita ini. Penanaman pohon hias juga sudah dilakukan, terlihat di bawah ini sedang ditambahkan untuk bagian tanah di median jalannya. Nah, ini dia teman-teman, bukit yang tidak asing lagi bagi teman-teman yang sering mengikuti video saya maupun video teman-teman yang lain, yaitu bukit yang sangat tinggi dan sudah rampung pengerjaannya. Kemudian di depan ini juga disambut lagi oleh sebuah bukit yang sama tingginya dengan bukit yang ada di kilometer yang ke-11. Saat ini kita memasuki kilometer yang ke-12. Medan di kilometer yang ke-12 masih berupa perbukitan yang saat saya mengambil video ini masih dalam tahap pengerukan. Nah, sekarang masih di kilometer yang ke-12 dan ini adalah video minggu terakhir di bulan Agustus. Terlihat perbedaan antara video yang barusan dengan video yang ini. Dan sekarang dalam tahap finishing untuk bagian sisi dari perbukitan tersebut. Hanya dalam 1 minggu terlihat signifikan untuk hasil pengerjaannya. Nah, selanjutnya kita menuju ke kilometer yang ke-14 dan di kilometer yang ke-14 juga terdapat satu buah bukit yang masih dalam tahap pengerukan. Untuk di kilometer yang ke-14 pengerukan bukitnya masih dalam tahap finishing sama seperti yang ada di kilometer yang ke-12. Baik, selanjutnya kita menuju ke kilometer yang ke-15 dan saat saya mengambil video ini di minggu kedua di bulan Agustus 2021 sedang dalam tahap pengaspalan. Hingga akhir dari bulan Agustus sudah rampung pengaspalan di kilometer yang ke-15, terkecuali di bagian perbukitan yang akan kita lihat setelah video pengaspalan yang ada di depan kita ini.
Nah, ini dia perbukitan yang ada di paket Mandalika 3 yang dimana bukit tersebut sangat panjang dan terlihat sangat tinggi. Saat ini tahap pengerukan daripada bukit yang ada di paket Mandalika 3 ini masih terus dilakukan. Nah, terlihat di sini ada satu dump truk tronton yang sedang menuangkan atau menumpahkan material perbukitan yang diambil dari atas perbukitan yang masih dalam tahap pengerukan. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause you're a sky full of stars. I think I saw Nah, selanjutnya yaitu kilometer yang terakhir, yaitu kilometer yang ke-17, dan saat ini sedang dalam pengaspalan di bagian bundaran saat saya mengambil video ini. Nah, inilah ujung dari bypass Mandalika yang memiliki total panjang 17,3 km. Sama seperti di 0 km yang terdapat sebuah bundaran, dan di ujung dari bypass ini juga terdapat sebuah bundaran yang dimana bundaran ini akan mengkoneksikan dari beberapa jalur, yaitu langsung tembus ke pintu gerbang sirkuit Mandalika dan bisa juga menuju ke bagian wisata pantai yang ada di sekitar KEK Mandalika. empty hearts and neon lights. They're playing with
Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. Kemudian kita akan mencoba untuk berjalan menggunakan kamera drone mulai dari bundaran ini dan menuju ke jalur yang akan digunakan nantinya ketika jalan ini sudah rampung pengerjaannya. Jalur tersebut akan melewati perbukitan juga dan akan tembus langsung ke pintu bagian zona timur di sirkuit MotoGP Mandalika. Baik teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga video ini membantu teman-teman agar mempunyai gambaran ketika nanti berkunjung atau sebelum berkunjung ke Pulau Lombok, khususnya di bagian kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika. Saya Muhammad Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.